Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan pertama hari ini, mata kuliah Arsitektur Enterprise. Untuk topik perkuliahannya itu ada Arsitektur Enterprise, ada metode dan framework arsitektur, ada pemodelan enterprise, juga ada analisis dan penyelarasan arsitektur, juga ada The Oven Group Arsitektur Framework TOGAF. Di sini di TOGAF ini ada arsitektur development method yaitu ADM. Juga ada komponen arsitekturnya, ada penyimpanan arsitektur, juga ada tata kelola arsitekturnya. Untuk buku referensi kalian bisa searching di internet. Saya ambil referensi PPT ini dari Suryo Widiantoro STMM SIMkom dari BINUS. Nah, untuk komponen penilaian itu ada kuis ini bisa diganti dengan absen, lalu nilainya 10%. Lalu ada tugas proyek, itu nilainya 30%. Juga ada UTS dan UAS yang masing-masing nilainya sama dengan tugas proyek, yaitu 30%. Nah, untuk tugas proyek itu ada tugas individu, ada studi kasus, lalu juga ada membuat dokumen arsitektur enterprise berdasarkan framework TOGAF, nanti dikumpulkan sebelum semester berakhir atau nanti dikumpulkan pas UAS. Nah, pengantar arsitektur enterprise, chapter 1. Nah, di sini capaian pembelajarannya, kalian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur enterprise, meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur enterprise. Topik bahasan di sini ada konsep arsitektur enterprise, ada proses arsitektur, ada faktor pendorong arsitektur enterprise, ada metode dan framework arsitektur enterprise, juga ada arsitektur berorientasi layanan. Nah, dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi sangat penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Jadi kalau kalian lihat sekarang ini, zaman sekarang ini, apalagi di zaman pandemi sekarang ini, integrasi bisnis dengan TI itu sangat penting sekali. Dan kenapa di sini ada terintegrasi? Jadi terintegrasi ini artinya antara bisnis dan juga IT atau teknologi itu saling mendukung atau saling berhubungan. Jadi antara bisnis dan teknologi itu sejalan. Konsep arsitektur enterprise. Nah, di dalam arsitektur itu diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Jadi untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnis, dan dukungan aplikasi dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Nah, arsitektur itu adalah konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Jadi arsitektur ini pengelolaannya itu lebih besar, jadi lebih ke organisasi dan juga lebih ke sistem yang sangat besar. Jadi kalau kalian yang biasa hanya membuat sistem informasi penggajian, itu hanya satu sistem informasi dan itu kecil. Untuk arsitektur ini, itu targetnya lebih besar lagi dari sistem informasi penggajian. Misalkan jadi sistem informasi kepegawaian itu bisa mencakup sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada stakeholder. Stakeholder di sini adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, ketertarikan dalam, atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Jadi di dalam sebuah sistem itu nanti ada stakeholdernya. Jadi si stakeholder itunya bisa individunya, bisa kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan. Jadi si stakeholder ini yang berkaitan dengan sistem itu disebut stakeholder.
Dan seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholdernya. Jadi kalian jika mau membuat sebuah arsitektur itu perlu sekali mendiskusikan sistem kalian atau desain kalian ke stakeholder tersebut, dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi si stakeholder itu belum tentu orang IT. Si stakeholder itu misalkan dia hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dia seorang stakeholder. Nah, di sini kalian seorang arsitek itu harus bisa menjelaskan konsep kalian ke berbagai stakeholder dengan pemikiran atau latar belakang yang berbeda-beda. Kumaha kalian ngejelaskan ke orang awam. Nah, itu pentingnya arsitek. Nah, untuk arsitektur enterprise itu disiplin ilmu enterprise engineering yang memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Jadi sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut menurut The Open Group ya, dari tahun 2011. Jadi enterprise itu adalah kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Jadi enterprise-nya ini adalah kumpulan organisasi. Jadi si arsitektur enterprise-nya menarsitek kumpulan organisasi. Nah, si enterprise di sini, kalau kalian yang biasa hanya membuat satu sistem, ini dalam enterprise kalian harus bisa membuat bukan hanya satu sistem, tapi satu sistem dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Artinya, misalkan kalau di STTG kita punya sistem SIAM. SIAM ini mencakup ke akademik dan prodi. Nah, di enterprise ini si SIAM itu adalah sistemnya. Jadi sistem yang bisa masuk ke mana saja. Cuman hanya saja di STTG juga kita belum semuanya terintegrasi, karena SIAM ini untuk mahasiswa dan untuk dosen itu beda lagi sistemnya. Juga untuk misalkan pengkajian itu beda lagi sistemnya. Harusnya lebih bagusnya di dalam suatu organisasi itu semuanya satu pintu. Jadi pintunya sistemnya satu, tapi dalam satu sistem itu banyak cabangnya. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Jadi si enterprise arsitektur ini adalah bagaimana kalian mendesain suatu proses bisnis, suatu sistem informasi, dan infrastruktur dari satu enterprise. Jadi cakupannya bukan hanya lagi satu bidang atau satu unit atau satu sistem, tapi cakupannya ini adalah satu perusahaan atau satu organisasi, atau kalau kalian biasa di dinas, satu dinas. Itu cakupan dari enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur juga mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Jadi kalau kalian lihat di perusahaan-perusahaan yang mempunyai IT-nya yang tinggi atau IT-nya yang terintegrasi, itu tingkat kesuksesannya lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memakai IT, atau dalam sebuah lembaga juga sama. Malahan dalam pemerintahan juga sama. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Jadi untuk enterprise arsitektur ini kita harus
menyamakan pandangan. Jadi misalkan di dalam satu perusahaan itu mempunyai satu misi, visi, dan tujuan yang sama dan aplikasi yang sama. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Jadi si arsitektur ini kalian juga harus bisa menyeimbangkan, misalkan dari bentuk strategi perusahaan ini aktivitas sehari-harinya, operasinya, sistemnya harus seperti apa, itu ada semuanya di dalam enterprise arsitektur. Ini merupakan contoh model, view, presentasi, dan analisis arsitektur, semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholdernya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini merupakan arsiteknya. Di sini arsiteknya, arsitek ini harus bisa memodelkan, juga harus bisa menganalisis, juga harus bisa mempresentasikan, dan juga memperlihatkan pandangan dari stakeholder itu harus kalian lihat, lalu kembali lagi kalian buat modelnya, lalu analisis kembali, juga presentasikan. Jadi ini adalah proses yang harus kalian lakukan sebagai arsitek. Arsitek di sini bukan arsitek yang menggambar di teknik sipil ya, atau arsitek yang menggambar bangunan, bukan. Di sini arsiteknya adalah kalian yang membangun sistemnya. Kalian harus bisa menggambarkan prosesnya seperti ini. Proses arsitektur enterprise. Jadi untuk proses arsitektur ini adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Jadi si prosesnya itu nanti ada produknya. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnisnya. Jadi setiap tahapan itu biasanya ada produknya. Si produk ini yang membantu manajernya, atau yang membantu usernya, atau yang membantu nanti stakeholdernya supaya bisa merancang proses bisnis dan sistem developer yang dibuat untuk membangun aplikasi, supaya si aplikasi itu tidak keluar jalur dari tujuan dan kebijakan bisnis perusahaan tersebut. Jadi dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, atau kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Jadi nanti setelah kalian lihat dari proses-proses tersebut, itu nanti aliran informasi bisnisnya akan terlihat jelas. Jadi aliran ini kemana, sistem yang ini kemana, semuanya terlihat jelas. Lalu proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Jadi di dalam semua tahapan proses arsitektur itu ada komunikasi, dan komunikasi ini antara stakeholder itu sangat penting, karena ketika kita berkomunikasi dengan stakeholder, kita jadi tahu tahapan yang harus dibuat arsitek untuk membangun sistemnya itu seperti apa, dan itu disesuaikan dengan keinginan stakeholdernya. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah sistem yang sesuai dengan keinginan kita sendiri, tapi semuanya harus disesuaikan dengan stakeholder dan enterprise tersebut. Nah, ini adalah proses dari arsitektur. Di sini ada ide, ada desain, ada use, juga ada manajemen. Jadi kalau idenya itu bisa napkin, whiteboard, PowerPoint, itu idenya bisa berupa bisa ditulis di sana atau bisa dibuat di sana. Lalu nanti ada desain. Nah, desain di sini ada formal model desain, formal model analisis. Di sini analisis desain yang biasa kalian gunakan itu apa?
Misalkan kalau kalian biasa membuat dengan use case dan lain sebagainya, gunakan itu silakan, atau menggunakan UML ya, use case itu kan termasuk UML. Itu silakan kalian gunakan itu. Nah, di sini dari desain itu ada visualization for different stakeholder di sini. Jadi kalian lihat pandangan dari beberapa stakeholder. Setelah kalian lihat pandangan dari beberapa stakeholder tadi, itu baru use, digunakan link with the implementation. Kalian gunakan link misalkan untuk implementasinya untuk implementasi sistem ini, kalian gunakan link untuk stakeholdernya. Juga ada dari use ini, dari penggunaan ini ada ke manajemen atau pengelolaannya. Di sini maintenance, version control. Di sini ada pengelolaan untuk kontrol, dan kontrol di sini kalian di sini ada version. Jadi misalkan sistem beta itu kan, misalkan sistem beta itu hanya untuk prototype. Kalian luncurkan sistem itu setelah ada masukan. Nah, setelah ada ide baru, ada desain baru, ada use baru, ada ada permintaan dari stakeholder yang baru, itu ada pembaharuan dari versionnya. Misalkan tadi version beta, jadi sekarang versionnya B1, B2, atau nanti sampai jadilah nanti sebuah sistem yang benar-benar dipakai. Nah, faktor pendorong arsitektur enterprise. Di sini ada faktor internal. Di faktor internal ini, penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Ini model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman itu tahun 93, membedakan antara aspek strategis bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Jadi infrastruktur organisasi itu menurut Henderson dan Venkatraman itu beda. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Nah, ini contohnya untuk functional integration menurut Henderson dan Venkatraman tahun 93 mengenai strategic alignment model. Di sini ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal itu dilihat dari bisnis strateginya, juga IT strateginya. Setelah faktor eksternal dilihat, maka di sini ada faktor internal. Di faktor internal itu bisa dilihat dari organizational infrastructure and processes, juga IT infrastructure and processes. Jadi di eksternal dan internal ini sangat-sangat berpengaruh untuk isu strategik di model milik Henderson dan Venkatraman. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Jadi pada bagian puncak, misi dari enterprise itu adalah mengapa ada. Lalu visi menyatakan gambaran masa depannya nanti seperti apa, dan nilai-nilai yang dipegang teguhnya. Berikutnya adalah strategi. Jadi setelah ada misi, visi, ada strateginya. Di sini yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai visi dan misinya itu ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Jadi misi dan visi strategi ini sangat berkaitan. Jadi misinya itu apa, visinya itu gambaran masa depannya seperti apa, lalu strategi untuk mencapainya itu seperti apa. Itu harus dinyatakan per model. Nah, untuk mentranslasikan tujuan ini menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi arsitektur ini dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian softnya adalah kulturnya yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan. Jadi dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaannya. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Nah, ini contoh dari piramida untuk enterprise. Di sini ada mission paling atas, lalu ada vision,
ada strategi, lalu ada S is goals. Jadi nanti goalnya apa, nanti seperti apa, to be itu nanti menjadi apa. Lalu di sini ada enterprise arsitekturnya. Di enterprise arsitekturnya itu ada domain, aspek, sama arsitektur. Lalu aksinya itu bisa, kulturnya itu dilihat dari leadershipnya, juga dari orang-orangnya. Lalu di paling bawah itu ada produknya, ada prosesnya, juga ada operationnya. Lalu ada orang juga, ada IT. Nah, ini yang membangun suatu enterprise ini adalah ini, piramida ini. Jadi arsitektur adalah instrumen strategis dalam membantu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating modelnya. Jadi integrasi standarisasi itu sangat penting untuk infrastruktur sebuah perusahaan. Di sini faktor eksternal. Di sini faktor eksternal itu dalam framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Juga kalau tidak salah di USA, Klinger-Cohen Act 96 itu juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Jadi kalau di USA, di Amerika itu dari tahun 96 itu sudah dibangun IT arsitektur yang terintegrasi di semua lini. Jadi di di negara Amerika untuk IT-nya itu dalam satu pintu. Dan semuanya terintegrasi itu jadi semuanya nyambung, semuanya berada di kuasa satu sistem. Lalu yang lainnya ada framework lain Basel II itu tahun 2004, didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten atau G10, menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Jadi kalau yang framework ini itu masuknya ke dunia keuangan. Kalau kalian lihat sekarang ada, kalau kalian mau pinjam ke bank dan lain sebagainya itu ada BI checking. Nah itu tersentral semuanya, jadi bisa dilihat orang-orang yang punya financial risk-nya atau orang yang mau kita pinjami uang itu apakah track record dia membayarnya itu baik atau jelek. Kalau jelek apakah dia pantas untuk diberi kesempatan atau tidak, itu semuanya ada. Financial risk management-nya itu ada. Lalu ada US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act 2002. Ini dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act. Jadi muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Jadi di perusahaan itu perusahaan-perusahaan besar itu semuanya sudah mempunyai IT governance yang terbuka. Jadi mereka benar-benar terbuka ke masyarakat atau ke staff-staffnya. Ini makanya kalau kalian bekerja di Amerika itu kelihatan lebih bukan lebih bebas ya. Kalau di Indonesia kan strike dalam misalkan pakaian harus rapi dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian lihat orang-orang yang bekerja di Amerika itu kadang memakai jeans dan lain sebagainya. Itu karena mereka lebih mengontrol di IT-nya daripada di behavior atau di pakaian lah, di style. Nah, metode dan framework arsitektur enterprise. Di sini, sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Tadi kan yang saya bahas itu kan biarnya kalau kalian hanya buat tanpa ada istilahnya tahapannya, tanpa ada
tanpa ada alurnya. Nah, di sini makanya ada yang namanya metode arsitektur. Nah, metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Nah, contohnya di sini ada Architecture Development Method (ADM) dari TOGAP yang dikembangkan oleh The Open Group. Ini menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAP memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Jadi untuk tadi membuat sebuah perusahaan yang terintegrasi atau enterprise arsitektur yang terintegrasi, ada metodenya, ada frameworknya, ada tahapan-tahapan yang harus dijalaninya. Salah satu dari framework atau metodologi yang digunakan itu adalah TOGAP. TOGAP ini mengembangkan arsitektur development method. Jadi sana nanti ada tahap-tahapannya. Dan ini adalah framework yang akan kita gunakan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, juga ada yang namanya standar IEEE 1471. Kalau kalian kan sering lihat ya standar IEEE, lalu ada ISO, IEC 42010. Ini adalah IEEE Computer Society ini adalah yang menyetujui standar IEEE 1471-2000 atau IEEE Computer Society tahun 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Jadi misalkan kita mau terstandarisasi sistem kita bisa mendaftarkan sistem kita ke ISO atau ke standar IEEE. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Jadi fokus utama dari IEEE, ISO, dan IEC itu adalah untuk software intensifnya, juga untuk sistem informasinya dan sistem embedded dan kompositnya. Nah, selain TOGAP, tadi ada yang namanya Jahman Framework. Si Jahman Framework ini ditemukan atau dibuat tahun 1987 oleh John Jahman. Dia memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai framework for information system arsitektur. Jadi si Jahman ini adalah framework pertama yang dibuat oleh John Jahman untuk membuat sebuah framework enterprise atau untuk membuat sebuah arsitektur enterprise. Di sini sekarang ini dikenalnya itu bukan Jahman tapi adalah Framework for Information System Architecture. Nah, framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise-nya. Ini adalah framework Jahman. Ini desainnya seperti ini. Ada scope-nya, kontekstualnya, ada enterprise modelnya, ada sistem modelnya, ada teknologi modelnya, ada detail representation-nya. Di sini ada planner-nya, orangnya, perencananya, owner-nya, yang punyanya, desainernya, yang mendesainnya, ada builder-nya, yang membangunnya, juga ada subkontraktornya. Di sini planner-nya itu apa yang dilakukan, what, apa yang dilakukannya, how, bagaimana melakukannya, where, di mana melakukannya, who, siapa saja yang melakukannya, when, kapan dilakukannya, dan why, kenapa melakukannya. Itu scope dari planner. Lalu ada scope dari owner-nya, ada scope dari desainernya, ada builder dan subkontraktornya. Dan di sini juga ada untuk what itu berupa data. Nah, kalau how itu berupa fungsi, where itu berupa jaringan atau network, kalau who itu berupa orang, dan when itu berupa waktu atau kapan, dan why itu berupa motivation. Jadi di Jahman ini, framework si Jahman ini mengandung model tersebut. Mana ya? Nah, selanjutnya framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan, owner, designer, dan builder, dan abstraksi produk yang dihasilkan.
Materialnya terbuat dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, and where, yaitu pertanyaan interogatif lainnya who, when, and why. Keunggulan dari framework Jahman adalah mudah untuk dipahami, juga menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tool atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting di dalam si Jahman ini adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Jadi kalau kalian melihat di Jahman ini kan selnya seperti ini ya. Jadi planner untuk planner scope-nya ini lalu datanya seperti ini. Jadi tidak ada keterkaitan atau tanda panah antara satu proses ke proses yang lain. Nah, itu kurangnya Jahman itu di sana. Kurang jelas di dalam hal tersebut. Lalu ada TOGAF, yaitu The Open Group Architecture Framework. Nah, TOGAF ini asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. Jadi TOGAF ini bukan lebih bagus dari Jahman, tapi itu ada pembaharuan dari Jahman, atau bukan pembaharuan, tapi framework baru yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework. Nah, di dalam TOGAF ini ada Business Vision and Driver, lalu ada Architecture Capability Framework, juga ada Business Capabilities, ada Architecture Development Method, ada ADM Guideline and Technique, ada Architecture Content Framework, ada Enterprise Continuum and Tools, lalu TOGAF Reference Model. Jadi si TOGAF itu biasanya hasil akhirnya itu adalah berupa blueprint. Enterprise itu arsitektur enterprise itu biasanya hasil akhirnya adalah blueprint sistem informasi suatu enterprise. Jadi bukan satu sistem informasi hasil dari enterprise ini, tapi blueprint untuk membangun sistem informasi perusahaan tersebut. Nah, komponen utama TOGAF ini yang pertama tadi Architecture Capability Framework, ini yang berurusan dengan organisasinya, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise-nya. Jadi di dalam Architecture Capability Framework ini kalian harus tahu si organisasi ini proses, skill, peran, dan tanggung jawab setiap orang itu apa. Dan Architecture Development Method ADM itu yang menyediakan way of working, yang menyediakan bagaimana cara untuk bekerjanya, bagaimana cara untuk memulai sistem ini, bagaimana cara untuk membuat sistem ini. Lalu ada Architecture Content Framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang paling berkaitan, yaitu Business Arsitektur, Data Arsitektur, Application Arsitektur, dan Teknologi IT Arsitektur. Lalu ada Enterprise Continuum yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, The Open Group Standard Information Base, dan The Building Block Information Base. Ini untuk tahapan ini nanti akan lebih dijelaskan lagi ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, lalu ada arsitektur berorientasi layanan. Kalau kalian pernah mengikuti mata kuliah metodologi berorientasi layanan, nah ini hampir sama dengan mata kuliah itu untuk arsitektur berorientasi layanan, SOA ya biasanya. Jadi munculnya pemikiran komputasi, service oriented, dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur. Jadi si SOA ini. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. Si SOA ini menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau servis. Jadi kalau SOA itu di dalam suatu sistem itu ada, setiap sistem itu ada layanannya, ada servisnya. Karena SOA ini semuanya berbasis layanan. Nah, ini contoh dari different layer in SOA arsitektur, contoh SOA arsitektur.
Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar atau dependensi sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Jadi si SOA itu aturannya sangat-sangat jelas untuk SOA. Ini penjelasan untuk SOA-nya. Jadi ada interaction. Si interaction ini adalah komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Jadi si interface-nya harus seperti apa, lalu user session-nya seperti apa. Lalu ada proses di komponen yang mengatur otomasi proses bisnis. Di sini kalian harus lihat urutan kerjanya, koneksi ke servisnya, manajemen eventnya. Ini adalah BPM. Jadi kalau kalian biasa menggunakan BPMN, BPN, nah ini di proses ini. Lalu ada fungsi, itu komponen yang memainkan perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Lalu ada entity, ini komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalkan klien, kontrak, atau order. Jadi perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Lalu ada utility, ini komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Ini komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Lalu ada public, ini komponen yang didedikasikan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi. Jadi ini harus yang public itu untuk luar. Nah, sekian untuk pembahasan pertemuan pertama hari ini. Di sini jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa email saya, atau kalau kalian males email, bisa WhatsApp saya di nomor 085323275813. Di sini ada, silahkan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Have a nice day. Keep stay at home, keep safe, and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.